Salam bangkit untuk kebenaran. Mengapa MKC disidang di Ciamis? Mari kita dengarkan penjelasan daripada penasihat hukum MKC, Bapak Kamarudin Simajuntak dan tim. Dengarkan sampai selesai agar jangan gagal. Saudara, berita terakhir untuk MKC ini perlu kami sampaikan, dan memang harus diberitakan kepada saudara-saudara bagaimana keadaan terbaru. Dan saya dipanggil oleh pengacara ini berarti ada hal yang baru. Bisa ceritakan Pak Martin, ada apa berita baru MKC ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih Abi. Pertama-tama saya ucapkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, tadi siang saya kebetulan mendampingi Bu Watmah, ya, istrinya Pak KC. Nah, ketika dalam saat sedang kunjungan, saya mendapatkan informasi dari salah satu penyidik, ya, yang menyatakan bahwa berkas perkara Pak KC akan dilimpahkan besok dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ciamis. Kenapa bisa begitu? Ya, ketika saya tanya, ya, karena kan di dalam penentuan kewenangan relatif dalam memeriksa perkara, ya, pengadilan itu ataupun kejaksaan, dia merujuk ke pasal 84 KUHP ayat 1, di mana lokasi tempat kejadian dugaan tindak pidana dilakukan. Dalam hal ini kan di Bali. Yeah. Lalu yang kedua adalah di mana tempat terdakwa tinggal, lalu di mana banyaknya saksi. Yeah. Jika kita mengacu kepada locus delicti, sudah pasti bukan, karena locus delicti di Bali, Bi. Yeah. Lalu kalau kita mengacu tempat tinggal tersangka atau terdakwa, itu juga bukan, karena Pak KC alamatnya adalah bukan di Ciamis. Nah, kalau kita mengacu kepada banyaknya saksi, nanti mungkin rekan kita Abang Kamarudin akan jelaskan secara bagaimana itu, Bang? Kok bisa dibawa ke Ciamis? Jadi bulan lalu sahabat-sahabat saya dari Jaksa Agung atau dari Jaksa Agung sudah menginformasikan bahwa mereka peneliti berkas bersama-sama dengan penyidik sudah merancang ini supaya perkaranya disidangkan di Ciamis. Jadi kami waktu itu melakukan pertemuan rahasia. Saking rahasianya kami sampai pindah tempat, kalau nggak salah 3 kali. Saking rahasianya. Kemudian di situ dapat informasi bahwa teman-teman peneliti berkas dari Kejaksaan Agung memberikan saran-saran kepada penyidik supaya mereka pergi ke Ciamis untuk memintai keterangan dari saksi-saksi, walaupun tidak ada hubungan saksi itu dengan perkara ini. Tujuannya supaya sidangnya di Pengadilan Negeri Ciamis. Tujuan selanjutnya, karena Ciamis itu dianggap bisa membungkam perkara ini. Karena Pak KC puluhan tahun lalu terusir dari kampung halamannya dari Ciamis. Artinya ada trauma masa lalu daripada Pak KC di Ciamis, di mana beliau dulu ketika pertama kali percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, bukan hanya sebagai nabi atau utusan, beliau pernah dipersekusi, kemudian disahadatkan kembali padahal dia masih muslim. Maka teman-teman yang
hatinya penuh kebencian dari peneliti berkas bersama penyidik merancang bagaimana caranya supaya persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis, walaupun locus delicti dan tempus delicti bukan di Ciamis melainkan di Bali. Saya ingatkan kembali bahwa perkara ini berawal daripada tanggal 20 Agustus 2021 Bapak MKC di Bali ya membaca surat 72 Al-Jin 19 itu di Bali. Kemudian membaca surat 19 Al-Maryam 71 juga di Bali. Kemudian membacakan Alkitab bahwa iblis adalah sumber segala dusta juga di Bali. Tidak ada kaitannya dengan Saksi. Ciamis. Jadi kalau kita bicara tadi sesuai yang dikatakan oleh teman saya atau rekan saya mengenai tempus delicti sama locus delicti, maka jurisdiksi pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalah Bali. Pengadilan Negeri Badung, Bali, di Provinsi Bali. Tetapi kalau perkara ini disidangkan di Bali, maka persidangannya diduga akan aman-aman saja. Teman-teman peneliti berkas dari Kejaksaan Agung karena sudah terpapar bersama para penyidik, mereka merancang perkara ini harus ada horornya, ada semacam pressure, ada semacam persekusi, maka dirancanglah ini di tempat yang dianggap ekstrim buat Pak MKC. Maka ketika mereka merancang ini, informan-informan saya dari Kejaksaan Agung sudah memberitahu. Makanya pernah saya katakan di grup kita bahwa perkara ini berdasarkan info A1 akan diadakan di Ciamis. Kan begitu. Dan ternyata diperkuat lagi informasi itu kemarin bahwa sudah 100% di Ciamis. Dan semakin diperkuat lagi, tadi siang rekan saya Martin mendampingi Ibu Watma setelah 3 minggu tidak boleh bertemu dengan Bapak MKC atau tidak boleh bertemu suaminya, maka tadi saya berkomunikasi dengan Wadir supaya istrinya, dalam hal ini Ibu Watma bersama pengacaranya itu rekan Martin, boleh bertemu dengan MKC. Akhirnya diperbolehkan tadi. Teman, perbedaannya biasanya pertemuan di ruang penyidik di lantai 15 Cyber Polri, tapi khusus tadi pertemuannya di basement 1 di ruang ruang tahanan Bareskrim Polri. Dan disitulah tadi salah satu penyidik berucap kepada atau mengatakan kepada rekan saya bahwa besok pagi akan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Ciamis. Nah, ini juga terkait dengan kita tanggal 4 November mengajukan gugatan pra-peradilan, di mana kita menggugat karena hampir seluruh hak-hak daripada MKC sulit diberikan oleh rekan-rekan penyidik karena penyidik diduga terpapar kebencian. Mereka lupa sebagai aparatur, lupa mereka sebagai Polri, sehingga ketika mereka menangani perkara kebencian ini yang berbau sara ini, mereka pun hatinya terpapar sehingga dia tidak bisa membedakan bahwa mereka itu sebenarnya adalah Polri, warga negara Indonesia tulen yang harus berdiri di atas suku, di atas agama dan ras atau antar golongan atau sara. Sehingga karena kita mengajukan pra peradilan untuk menguji tindakan kepolisian yang melakukan dugaan penculikan, kemudian membongkar rumah tanpa ada izin penetapan dari Pengadilan Negeri Badung, kemudian memaksa masuk ke rumah saksi di Bali, menggiring atau memaksa saksi ke warung untuk dimintai keterangan, bukan ke polsek, bukan pula ke
Polres ataupun ke Polda Bali dan seterusnya itu, maka kita melihat karena perbuatan itu diduga terjadi tanggal 20, tapi 21 dilaporkan dan 22 langsung tersangka, maka kita menilai belum waktunya menetapkan tersangka karena harus lidik dulu. Sedangkan menurut Irwasum dulu, Irwasum Polri, 3 bulan aja lidik itu masih logis. Ini tanpa lidik baru dilapor langsung tersangka, artinya belum ada saksi atau ahli yang diminta keterangan, atau belum ada cukup bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka, karena kapan dilengkapi administrasi penyidikan sehingga kita mengajukan pra peradilan. Belum lagi sesuai pasal 24 KUHP, masa penahanan itu hanya 20 hari diperpanjang 40 hari. Tetapi sudah lewat 20 hari diperpanjang 40 hari, tetapi MKC masih ditahan juga dengan penambahan pasal baru, yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Padahal pasal ini tidak pernah dilaporkan oleh pelapor pada tanggal 21 Agustus 2021. Oleh karena itu, karena kita lihat ada penambahan pasal liar yang tidak tercantum dalam surat laporan polisi, di dalam laporan nomor 500 itu, maka kita uji ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang apakah penambahan pasal ini sah atau tidak, tentang apakah penetapan tersangka ini sah atau tidak, tentang apakah penculikan dan atau penangkapan ini sah apa tidak, karena surat penangkapan atau surat penculikan baru diberikan hari berikutnya setelah diculik atau ditangkap. Apakah perpanjangan penahanan ini sah apa tidak? Nah, ketika kita uji ini, memang ada kejanggalan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Harusnya ini perkara cepat, tetapi jadwal persidangannya mundur 3 minggu. Ada kemungkinan memang padat perkara di Jakarta Selatan, tapi ada juga kemungkinan ada koordinasi di antara mereka, sehingga perkara yang harusnya cepat diperiksa dimundurkan 3 minggu baru dimulai pemeriksaan. Jadi nanti baru tanggal 22 akan diadakan pemeriksaan perkara pra peradilan. Maka seperti saya katakan dulu, kalau kita pra peradilan, maka ini dengan cepat-cepat seperti biasa akan P21 dan langsung juga tahap 2. Karena saya pernah pra peradilan juga di Balige, Pengadilan Negeri Balige Sumatera Utara. Itu tahap 1 dan tahap 2 terjadi dalam 1 hari. Jadi tahap satunya hari ini, P21 tahap 2 aja juga hari ini, dan limpah dari kepolisian ke kejaksaan dan kejaksaan ke Pengadilan Negeri 1 hari itu juga terlaksana semua. Jadi artinya itulah memang akibat mengajukan perkara peradilan, itu bisa mempercepat proses persidangan pokok perkara. Nah, itu sudah lazim. Jadi ketika tindakan kepolisian kita uji ke pengadilan, maka yang terjadi adalah percepatan P21. Maka tidak jarang terjadi, tidak heran kalau terjadi acara doa di dalam pembuatan P21, baik tahap pertama maupun tahap kedua ini. Disinilah doa-doa bertebaran, kan begitu. Itu sebabnya kita juga sebelumnya sudah berkirim surat ke KPK supaya mengawasi proses tahap 1 dan tahap 2 daripada perkara MKC ini. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi sekarang, kita harus beriman dan percaya kepada Tuhan Elohim. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti menyertai perkara ini. Amin. Itu yang menjadi pegangan. Orang lain boleh merancang, penyidik boleh merancang ini seharusnya di Bali, tetapi penyidik bersama peneliti berkas dalam hal ini dari Kejaksaan Agung Tindak Pidana Umum merancang menjadi ke Tasik. Kita aminkan Ciamis ya, ke Ciamis kita aminkan bahwa ini Tuhan mau melawat Ciamis. Amin. Itu iman saya. Artinya Tuhan Elohim mau hadir di Ciamis. Itu kalau iman saya. Jadi apapun rancangan mereka, kalau kita bersama Tuhan,
siapapun musuh kita tidak ada yang dapat melawan kita. Itu kalau iman kita. Jadi dimanapun perkara ini disidangkan, kita hadapi. Netizen semua mengaminkan itu, Bang. Siap. Oleh karena itu, lebih daripada itu, karena MKC ini ditangkap sebenarnya untuk disiksa. Betul. Nah, jangan-jangan dibawa ke Ciamis ini bisa berbau amis nanti. Bagaimana tanggapan Abang? Saya percaya kepada Tuhan. Apapun rancangan manusia, boleh saja rancangan orang fasik jahat atau rancangannya berbuat jahat. Kita tidak bisa berkuasa atas orang lain untuk merancang hal-hal yang jahat. Tetapi saya percaya orang benar pasti disertai Tuhan. Dan rancangan orang jahat atau orang fasik pasti selalu gagal, kalah bila Tuhan tidak berkenan. Oleh karena itu dalam keadaan seperti ini, ketika kita diperhadapkan kepada hal-hal yang tidak rasional atau tidak masuk akal secara hukum karena kita sudah diatur oleh undang-undang, maka yang boleh kita lakukan adalah pertama berdoa, yaitu angkat tangan dan berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja melalui perbuatan-perbuatan hambanya, dalam hal ini kita. Jadi kita berdoa, kita berbuat, Tuhan bekerja. Saya yakin dan percaya perpindahan persidangan yang seharusnya di Bali menjadi di Ciamis, ada maksud Tuhan juga di sini. Artinya kuasa Tuhan ingin dipertunjukkan di Ciamis, atau Tuhan mau melawat saudara-saudara kita yang terkasih di Ciamis. Itu kalau menurut pemahaman saya. Maka saya yang sudah berpengalaman menangani banyak perkara-perkara yang sensitif, termasuk dulu menangani perkara Ambon, di mana itu perkara paling pelik, tapi bisa kita selesaikan dengan damai. Waktu saya membela salah satu tokoh besar dari Ambon, seorang profesor doktor, tetapi yang menurut orang lain ini sangat berbahaya, tapi justru terjadi mujizat Tuhan. Nah, saudara-saudara kita di Ambon sekarang sudah menikmati kedamaian itu. Demikian juga misalnya ketika teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Arab bertengkar di Bogor atau Arab Empang Bogor, saya kebetulan mendamaikan itu atas permintaan atau permohonan dari salah satu klien saya supaya saudara-saudara dia berdamai yang sudah puluhan tahun baku bunuh, bahkan saling menghalalkan darahnya satu sama lain. Tetapi sejak saya damaikan itu Bogor itu, kebetulan Kapolres waktu itu Angkatan 95 membantu saya juga untuk membantu mendamaikan, yang perkaranya sudah sempat P21. Sampai sekarang sudah bertahun-tahun tidak pernah sidang, mereka sudah hidup damai. Jadi saya juga percaya dalam perpindahan sidang dari Bali menjadi ke Ciamis ini, ada nanti mujizat Tuhan terjadi di sini. Nah, atau mujizatnya MKC lepas karena Abdul Somad belum ditangkap. Bagaimana pendapat Abang? Ya, Ini perkara sebenarnya bukan perkara ini, perkara Abdul Somad. Kan harusnya begitu, Bang. Bagaimana Pak Martin? ya, memang seperti yang saya sudah pernah sampaikan juga ya, Bi ya. Secara kausalitas dari efek sosial, mengapa sih kok bisa sampai banyak yang akhirnya berbalas pantun ya? Karena banyak terjadi pembiaran dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Yang ditindak itu justru orang yang, mohon maaf ya, asapnya. Contoh seperti Pak Aceh, padahal apinya ini tidak pernah dipadamkan. Makanya saya bilang percuma kita kipas-kipas asapnya kalau apinya tidak dipadamkan. Nah, apinya siapa? Dalam kasus ini yang pertama kali membahas mengenai jin adalah, mohon maaf ya, nyuwun sewu, Ustadz Abdul Somad. Jadi sejatinya Pak Abdul Somad harus diadili juga. Minimal dipanggil dulu sama penegak hukum, kepolisian. Ini bagaimana?
kok bisa perkaranya dipetieskan seperti ini? Apakah karena yang bersangkutan punya, mohon maaf ya, backing di pemerintahan ataupun partai politik? Gak boleh begitu. Kita ini negara menjunjung tinggi asas persamaan di mata hukum, equality before the law. Dan itu ada di konstitusi kita, Bi, bahwa setiap warga negara itu sama di mata hukum. Jadi kalau Pak KC bisa diproses, seharusnya yang menciptakan kondisi ini, yang menciptakan trigger, yang menciptakan berbalas pantun ini juga harus diproses, yaitu Ustadz Abdul Somad. Lalu saya mau tambahkan, Bi, mengenai perkara ini ya. Ada keterkaitan dengan dibatasinya kita menghadirkan saksi. Mungkin Abi dan Bang Kamarudin ingat terakhir kita melakukan BAP dengan Pak KC ketika pemeriksaan kan. Di situ kan Pak KC menuliskan memo bahwa beliau ingin dihadirkan saksi yang meringankan sebanyak 8 orang ya. 7. Oke, 7. Namun faktanya ketika kita sudah memberitahukan dan diberikan undangan di tanggal 4 Oktober, ternyata dari 7 orang yang diperiksa hanya 2 kemudian menjadi 3. 2 kemungkinan jadi 3. Karena sudah berdebatkan. Oke. Padahal di KUHP itu tidak ada batasan ya, Bang ya? Tidak ada batasan. Sepanjang bisa saksi, bisa ahli yang meringankan. Ya berarti ini menjawab pertanyaan kita. Mengapa kok tidak boleh 7? Karena kalau kita berhitung aja, minimal kalau dari kita 7, pelapor punya saksi 2 aja ya. Dia yang lapor dengan yang temannya biar jadi satu alat bukti. Itu udah 9. Nah, saya duga ini ada ketakutan dari teman-teman kita, rekan-rekan kita penyidik untuk bermain fair, sehingga jika memang saksi ada banyak dari Jakarta itu bisa sidangnya di Jakarta. Disinilah saya bilang, jadi ini keadilan ataupun hukum macam apa begini? Kalau semuanya itu disetting-setting untuk memuaskan hasrat-hasrat ataupun keinginan-keinginan orang-orang yang tidak terlihat. Itu mungkin Bang Kamarudin. Ya, jadi benar bahwa keadilan itu tidak hanya tercermin daripada putusan pengadilan, tetapi juga tercermin dari proses acaranya. Betul. Jadi kalau prosesnya sudah bermasalah, tidak sesuai prosedur, maka sulit kemungkinan kita dapatkan keadilan hanya didasarkan pada keputusan kalau proses sudah bermasalah. Jadi dalam hal ini karena penyidik terlibat kebencian, terpengaruh oleh identitasnya dan pasal-pasal kebencian yang diterapkan kepada MKC, maka mereka menjadi menegakkan hukum tidak sesuai prosedural hukum, tidak sesuai hukum acara. Mereka menegakkan hukum berdasarkan rancangan-rancangan mereka, seolah-olah mereka itu politisi, yaitu dengan pergi ke Ciamis, memperbanyak memeriksa saksi-saksi di Ciamis yang tidak ada kaitannya dengan perkara, sehingga dengan sudah diperiksa ada dari satu ormas saya dengar 7 orang, belum lagi dari tempat lainnya, maka mereka nanti ketika kita eksepsi di pengadilan, mengapa sidang di PN Ciamis, maka saya sudah dapat memprediksi sesuai juga informasi dari teman-teman pejabat dari Kejaksaan Agung yang sudah membisiki kita di bulan yang lalu bahwa mereka sedang merancang itu, maka jawaban mereka sudah pasti kita bisa tebak, oh iya, saksi lebih banyak di Ciamis. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa saksi menjadi dari Ciamis sedangkan MKC sudah puluhan tahun terusir dari Ciamis? Selama ini MKC ini pasca terusir dari Ciamis, dia sudah tinggal di Pangandaran, terusir lagi dari Pangandaran, tinggal di Bandung, terusir dari Bandung, tinggal di Cikarang, kemudian dari Cikarang di Bali, ditangkap dari Bali. Perbuatan yang disangkakan kepada beliau juga terjadi di Bali, yaitu tepatnya di jurisdiksi Pengadilan Negeri Badung. Nah, ditangkap juga di Bali, kan begitu. Tetapi penyidik bersama dengan peneliti berkas dari Kejaksaan Agung merancang ini. Pertama, menambah pasalnya yang tidak dilaporkan, yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang penyebaran dusta atau kebohongan, padahal
Pak Kaci tidak sedang berdusta, tapi hanya membacakan ayat yang dianggap kitab suci oleh saudara-saudara kita umat Islam, tapi disebut itu sebagai perbuatan menyebar kebohongan. Kemudian Pak Kaci ini dibawa pulang ke kampung halamannya yang dia tinggalkan puluhan tahun lalu. Kan dia kan sudah puluhan tahun lalu di Ciamis, sudah tidak pernah pulang lagi karena sudah terusir dari situ. Tapi digiring dia oleh penyidik dan peneliti berkas ke Ciamis, tujuannya mungkin untuk membungkam, karena Ciamis itu pernah peristiwa di sana trauma bagi Pak MKC puluhan tahun lalu, kan begitu. Jadi disinilah yang seringkali kita miris melihat perilaku penegak hukum di negeri kita ini. Kita seringkali mengklaim Indonesia adalah negara hukum, tetapi sikap dan perilaku penegak hukum macam begini. Nah, biarlah ini menjadi PR buat seluruh warga negara Indonesia. Makanya selalu saya katakan, kita jangan diam apabila terjadi ketidakadilan. Karena diamnya orang baik dan benar, maka orang-orang jahat akan terus mempertahankan perbuatan jahatnya. Tetapi kalau mayoritas warga negara Indonesia menyatakan sikap tidak menerima perbuatan jolim misalnya, atau perbuatan jahat, maka akan ada perubahan ke arah yang lebih baik dan positif. Demikian juga wakil rakyat di Komisi 3 DPR, menurut hemat saya, pantas memanggil Kapolri dan Jaksa Agung, menanyakan mengapa seharusnya sidang di Pulau Bali, minimal di Jakarta, bisa berubah ke Ciamis. Karena fungsi DPR itu kan selain wakil rakyat, dia ada fungsi pengawasan. Dia harus mengawasi kinerja eksekutif, khususnya Komisi 3 mengawasi kinerja penegakan hukum, dalam hal ini kepolisian dan Jaksa Agung. Jadi kita akan bersurat lagi nanti ke DPR supaya DPR Komisi 3 bertanya mengapa ini sidang yang seharusnya di Bali dirubah atau direkayasa menjadi ke Ciamis. Seolah-olah nih polisi mau berjasa ke MKC, mau bawa pulang kampung, kan gitu. Kesannya baik kan begitu ya, mau bawa pulang kampung gitu loh. Kira-kira begitu, Pak Saipudin. Kesan baik bagaimana? Mau disiksa aja lagi di penjara Ciamis. Dan ini saudara-saudara sangat riskan sekali kalau kita berbicara masalah agama. Sebenarnya masalah agama nggak bisa diperkarakan, nggak bisa dibawa ke delik hukum. Kenapa? Karena berulang kali netizen juga bertanya bahwa apa sih kesalahan MKC dibandingkan dengan ustadz-ustadz kadrun itu dan orang-orang yang benar-benar sudah melakukan hal-hal buruk dengan menghina kekristenan, menghina orang-orang non-Islam. Ya. Bahkan saya bilang begini, Abdus Somad itu sebenarnya nggak salah. Yang salah itu ketika dia membaca kitab sucinya. Karena kitab suci itu boleh membunuh orang loh, Bang. Betul. Nah, boleh membunuh orang yang beda agama, boleh membunuh orang Kristen, orang Yahudi, bahkan non-Muslim gitu. Sebenarnya ini masalahnya. Tetapi karena entah kenapa ya, menjelang pemilu begini nih ada semacam upaya-upaya untuk menangkap dan meramaikan masalah yang sebenarnya nggak perlu diperkarakan. Artinya negara lewat kepolisian itu mau menyiksa rakyatnya sendiri dengan menggunakan dalil-dalil yang sebenarnya nggak perlu terjadi. Jadi begitu. Bagaimana tanggapan dari netizen yang bilang seperti itu? Jadi betul, secara hukum dan perundang-undangan khususnya konstitusi ya, pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan ada kebebasan hak asasi manusia. Salah satu kebebasan itu kebebasan beragama dan bertuhan tentunya kan.
Kemudian di pasal 29, negara atau pemerintah menjamin. Jadi sebetulnya dengan kedua pasal konstitusi ini sebetulnya sudah sangat kuat. Akan tetapi seringkali ayat-ayat konstitusi ini diabaikan oleh peraturan-peraturan yang jauh lebih rendah. Katakanlah justru peraturan yang jauh lebih rendah itu justru tidak ada dalam tata urutan perundang-undangan. Tidak ada dalam tata urutan hukum dan perundang-undangan. Misalnya, syarat untuk memuji Tuhan atau untuk beribadah diatur oleh peraturan bersama dua menteri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 di zaman pemerintah SBY, bahwa minimal harus ada 90 orang sesuai pasal 14. Kemudian selain harus ada 90 orang, juga harus mendapat persetujuan dari 60 orang di atas meterai dari masyarakat sekitar. Kemudian setelah itu ada lagi namanya rekomendasi FKUB. Kemudian didaftarkan atau dilaporkan ke Pemda, barulah kemungkinan di ACC atau tidak. Nah, kalau kita bicara hukum atau tata urutan hukum perundang-undangan di mana norma dasarnya itu Pancasila, maka itu tidak perlu yang diatur oleh SKB 23 Menteri tadi. Apalagi bicara lagi konstitusi, yaitu pasal 28 dan pasal 29. Belum lagi kita bicara Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 99. Akan tetapi dalam pelaksanaan kita masih jauh dari negara hukum, karena kebanyakan ketika diperhadapkan antara Pancasila, Undang-Undang 45, Undang-Undang, Perpu dan peraturan terkait lainnya, maka yang kita hadapi di lapangan adalah penyidik atau ASN atau siapapun mereka itu selalu bilang belum ada perintah dari atasan. Maka semua produk hukum ini mulai dari paling atas sampai paling bawah itu menjadi kalah atau dikesampingkan hanya oleh karena belum ada perintah pimpinan. Kemudian mengenai tadi pandangan masyarakat yang tadi, yang seharusnya tidak perlu dihukum, memang kalau kita bicara hukum normatif pun terkait dengan penerapan pasal 156 dan 156A harus lebih dahulu diperingati atau diperingatkan oleh aparatur. Dalam hal ini Mendagri boleh memperingatkan, Menteri Agama juga boleh memperingatkan, atau Jaksa Agung atau Kapolri, yaitu memperingatkan orang-orang yang diduga melakukan penistaan atau penodaan agama supaya tidak mengulangi perbuatannya. Namun setelah diperingati dengan keras masih dilakukan juga, barulah boleh diproses. Karena mereka menggunakan pasal 156 dan 156A kepada MKC, maka seharusnya baik Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama maupun Jaksa Agung maupun Kapolri harus lebih dulu memperingatkan. Karena tidak ada peringatan, maka ini masih prematur. Artinya belum waktunya. Masih prematur, ibarat baik ini prematur, belum baik yang sempurna gitu loh. Artinya karena penegakan hukum, maka penegakan hukum ini masih tidak sempurna karena belum ada peringatan itu. Nah, kemudian terkait dengan berpendapat, kan konstitusi kita juga kan mengatur kebebasan berpendapat. Kemudian ada lagi persamaan di hadapan hukum, itu juga diatur dalam pasal 27 konstitusi, diatur juga dalam Undang-Undang HAM. Kebebasan berpendapat juga diatur dalam Undang-Undang HAM. Cuma persoalannya adalah ketika terjadi perdebatan di antara masyarakat, khususnya yang menyangkut agama ya, boleh berdebat. Tetapi jangan kami tersinggung, kira-kira begitu. Karena kalau kami tersinggung atau kalah debat, maka laporan polisi menanti. Mirip dengan berjudi. Pakai bacok kan sekarang ini kalau Iya. kampung-kampung. Mirip seperti bermain judi dengan polisi. Secara undang-undang dilarang main judi. Tetapi boleh main judi dengan polisi sepanjang polisi tidak kalah. Karena kalau polisi kalah main judi seperti di kampung saya misalnya, maka ketika dia kalah, dia pura-pura pergi ke toilet, misalnya dia telepon temannya. Temannya datang, ditangkaplah pemain judi ini. Maka uang hasil perjudian ini dirampas. Kemudian nanti dibagi dua di luar sana. Jadi kembali lagi polisi harus menang judi kan gitu. Walaupun dia sudah kalah,
ketika dia kalah, dia pergi ke pura-pura ke toilet, telepon teman. Di sini ada perjudian. Nah, ketika ada protes nanti di pengadilan, kenapa itu polisi yang ikut main judi tidak ditangkap? Dia bertindak sebagai undercover atau misalnya intel atau cepu, apalah namanya itu. Jadi kira-kira begitu cara mengemasnya. Jadi ini juga begitu. Jadi boleh kita berdebat atau berdialog dengan saudara-saudara kita, tetapi ada semacam warning, jangan sampai saudara kita ini tersinggung atau kalah debat. Karena kalau tersinggung atau kalah debat, mereka akan melapor kepada polisi sebagai penistaan. Nah, jadi saya mengambil jangan berdebat tetapi lebih cepat berdialog. Jadi jangan berdebat tapi berdialog. Karena kalau di dalam debat pasti ada yang kalah. Yang kalah memang tersinggung lalu membuat laporan polisi. Tapi ketika dia merasa menang, dia bangga-banggakan kemenangan itu bahkan dihingar-bingarkan di YouTube. Tetapi ketika dia kalah debat, dia Undang-undang menantimu. pasal penistaan menantimu. Sebentar lagi akan dilaporkan ke polisi. Ini yang tidak fair. Jadi kita memang sudah negara hukum secara konstitusi, tetapi dalam pelaksanaan masih jauh dari negara hukum. Kira-kira begitu cara memahaminya, Pak Saifudin. Tambahin, Pak. Ya, silakan. Ini ada juga saya lihat peran dari petinggi masing-masing perwakilan dari agama ya. Di mana saya lihat, ingat nggak ketika ada seseorang dosen itu menghina agama Hindu kan? Kita lihat sebagaimana ademnya itu perwakilan agama Hindu mengemong si penista ini dan mencoba untuk menenangkan kondisi pada saat itu dan memaafkan. Nah, lalu kita lihat lagi contohnya ketika pada saat terjadi Apa saja melalui internet. Akses internet di perkotaan kan lebih bagus dibanding di pedesaan. Ibaratnya kalau saya bertelepon dari kota Jakarta ke kota besar lainnya, itu akses internet jauh lebih bagus. Tapi ketika saya bertelepon ke kampung saya, ke Siborong-borong misalnya, maka akan selalu ada keluhan, jaringan tidak bagus, internet di sini tidak bagus, kan begitu. Nah, sehingga pengetahuan orang di kota besar dengan di pedesaan itu berbeda. Nah, maksud saya, ketika MKC dituduh menyebarkan kebohongan, dan kebohongan itu diuji di hadapan penyidik, karena jaringan internet sangat bagus, penyidik sangat mudah membuka internet. Misalnya, MKC mengatakan surat 72 Al-Jin 19. Penyidik langsung buka, tidak sampai 1 menit langsung dapat informasi. Penyidiknya bilang, wah benar juga bang, kata MKC katanya. Penyidik menguji lagi surat 19 Al-Maryam ayat 71. Wah benar juga bang. Nah, penyidiknya selalu terheran-heran. Maka karena semua perkataan MKC teruji melalui internet, tidak ada kebohongan, semua adalah sempurna, adalah informasi yang aktual, maka penyidiknya terheran-heran dan saya tersenyum-senyum. Karena dikatakan, wah, informasinya ada. Apa yang dikatakan MKC ada. Maka saya bilang kepada penyidik, lepaskan aja. Lepaskan aja MKC ini. Karena apa yang dikatakannya suatu kebenaran. Nah, maka kalau persidangan yang model begini diadakan di perkotaan, maka ini akan mempermalukan penyidik dan jaksa penuntut umum. Maka ini perkara harus digiring ke daerah. Apalagi dianggap Ciamis ini kan basis daripada saudara-saudara kita. Maka harapan penyidik nanti akan ada di sana demo besar-besaran, akan ada trial by the press,
akan ada penggiringan opini karena ini basis, maka akan terjadi pressure kepada penegak hukum lain dalam hal ini jaksa dan Oke. hakim, sehingga walaupun tidak terbukti misalnya karena di hadapan penyidik sudah nyata tidak terbukti, maka karena tekanan massa maka akan terbukti. Kira-kira begitu. Jadi MKC nanti harapan penyidik dan jaksa penuntut umum akan dipidana dia terbukti walaupun tidak terbukti. Itulah dalam tanda petik motif daripada teman-teman penyidik Cyber Polri dan peneliti berkas dari penuntut umum dari Kejaksaan Agung. Jadi itu sebabnya saya tangkap berdasarkan informasi dari pejabat Jaksa Agung bulan lalu, kenapa ini digiring harus ke Ciamis. Karena orang-orang di perkotaan ketika ada materi nanti materi dakwaan jaksa penuntut umum, MKC mengatakan bla bla bla, bla 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 ini akan dibuka ke internet, anak kecil pun bisa melihat. Ibaratnya anak-anak saya masih SD pun karena sudah terbiasa setiap hari menggunakan internet ketika belajar dengan gurunya, maka segala perkataan kita diuji oleh siapa saja melalui internet karena sudah ada jejak digital. Ada segala sesuatu di internet itu, khususnya di Google misalnya. Oleh karena itu selalu saya katakan, maka saat ini kebohongan sudah tidak bisa lagi. Karena kenapa? Sekecil apapun kebohongan kita, gampang diuji kok melalui internet. Maka selalu saya katakan, jangan lagi mengutuki Israel atau Yahudi itu. Berterima kasihlah kita, Israel menemukan internet, sehingga segala sesuatu bisa kita tanyakan kepada internet. Dan khususnya di musim pandemi COVID-19 ini, kita harus bersyukur ada Israel yang sudah menemukan internet buat kita dan komputer. Sehingga walaupun tidak ada tatap muka di sekolah ataupun di bangku kuliah, tapi berkat temuan-temuan Israel, kita bisa tetap terdidik di rumah kita masing-masing. Anak-anak kita bisa tetap mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Kira-kira begitu. Nah, saya juga berharap kepada saudara-saudara kita nanti yang di Ciamis sana, mereka juga sudah terhubung semua kepada internet, handphonenya juga sudah Android atau sudah terkoneksi dengan internet, sehingga ketika ada dakwaan jaksa penuntut umum terhadap siapa namanya MKC, mereka bisa menguji apakah yang diucapkan oleh MKC ini kebohongan atau tidak. Nah, oleh karena itu musuh utama kebohongan adalah internet. Karena berkat internet segala dusta, segala kebohongan akan terungkap atau akan terbantahkan. Kira-kira gitu Bapak Pendeta Saipudin. Haleluya. Kita cukup lega mendengar penjelasan dan saudara juga tahu bagaimana MKC akan disidang di Ciamis. Oleh karena itu tunggu besok lagi. Mungkin tiap hari saya akan live di channel ini untuk update semua berita tentang MKC. Cukup sekian dulu malam hari ini, saudara-saudara yang sudah menunggu dari sore, dan terima kasih banyak Siapa pendeta? hambanya Pak Martin. Terima kasih. Selamat berjuang. Siap. Kebenaran pasti akan menang. Sejahat apapun kamu, siapapun kamu, kalau kamu masih berbuat jahat, ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah istirahat untuk apapun yang dilakukan oleh manusia, baik ataupun buruk. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.